Salam. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sore petang hari ini kita akan melakukan kebaktian Rabu Abu. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Ya, kami datang ke hadirat Tuhan. Dengarlah panggilannya yang menyerukan, bertobatlah dan berpalinglah dari segala pelanggaranmu. Ya, kami mendengar-Mu ya Tuhan. Kita memuji Tuhan dari KJ 33 123. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari bersama-sama kita melandasi ibadah ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Rabu Abu adalah pintu masuk bagi kita untuk menjalani pertobatan di dalam masa Prapaskah. Melaluinya, umat percaya diajak untuk memperjuangkan kesalehan yang sejati sebagai bentuk komitmen pribadi dalam menghayati pemberian diri Yesus Kristus bagi keselamatan seluruh ciptaan yang dicintainya. Oleh karena itu, marilah bukalah hati kita
dan mendengarkan suara Tuhan. Kita puji dari PKJ 41, 1, 2, 3, ku datang kepadamu. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon mengasihi Anak Domba Allah. Tunjukkanlah jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Ku bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan, bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Jemaat sekalian dari kasih Tuhan, kita akan bersama-sama bersaat teduh lewat sebuah persembahan pujian Hanya Debulah Aku.
Mari kita satu hati dalam doa. Kembali kami datang dan bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang mengingatkan kami akan keberadaan kami. Sesungguhnya kami hanyalah debu di alas kaki Tuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di balik kerapuhan dan keterbatasan kami perlu kuasa Roh Kudus yang menopang kami dan yang menguatkan kami, supaya kami dapat membaca dan memahami sabda-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bukan berpuasa yang kukehendaki, jalan supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikannya diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membentuk jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 51 ayat 1 sampai 17.
Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, dan kulah aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang ramu bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan badan, karena selamat yang Kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadaku. Lepaskan ku dari utang darat, Kau
kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bacaan yang kedua terambil dari 2 Korintus 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan akan kita baca dari 2 Korintus 5, dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Saya bacakan demikian. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16-21, hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian Injil Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang menerima dan yang memeliharanya. Hosana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita tidak akan kesulitan ketika harus membedakan mana uang palsu dan mana uang yang asli. Itulah kenapa ketika beberapa waktu yang lalu di sebuah kampus negeri gitu ya, ketika kemudian di sana mampu mencetak uang-uang palsu, bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit, tetapi kemudian dengan mudah, dengan gampang orang mengatakan bahwa oh ini yang asli, oh ini yang palsu gitu ya. Maka kemudian kasus itu pun terbongkar dan menjadi berita yang ramai dibicarakan banyak orang. Kalau kita ngomong-ngomong tentang membedakan uang yang palsu dan uang yang asli, kira-kira strateginya bagaimana Bapak Ibu? Ya? Satu Pak Andika ngomong, Pak Andika betul ya? Di Terawang, setelah di Terawang diapakan lagi? Diraba, setelah diraba diapakan lagi? Apa? Di Terawang, diraba, terus kemudian ditaruh, kalau masih belum yakin begitu ya, ditaruh di sinari lampu begitu ya, baru kemudian kita bisa melihat, oh ini yang asli dan ini yang palsu. Nah, artinya ketika berbicara tentang uang yang asli dan uang yang palsu, maka dengan begitu gampang, dengan begitu mudah kita mengatakan ini yang asli, ini yang palsu. Sangat gampang. Sehingga tidak harus perlu kehati-hatian yang tinggi, orang bisa memastikan dan orang tidak akan ketipu. Tetapi kalau hari ini yang kita bicarakan kesalehan sejati dan kesalehan yang palsu, gampang tidak membedakannya Bapak Ibu? Gampang tidak membedakannya? Mana orang yang memang betul-betul saleh, mana orang-orang yang ya ketoannya saleh, tetapi itu kepalsuan. Gampang atau tidak Bapak Ibu? Lebih sulit, tidak semudah membedakan uang asli dan uang yang palsu. Ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di sini dikatakan memperjuangkan kesalehan yang sejati, itu juga butuh sebuah perjuangan yang tidak mudah. Maka di dalam kitab Yesaya tadi, di dalam Yesaya pasal yang ke-58,
Ada sebuah perjuangan yang harus dilakukan oleh sang nabi. Ada sebuah kerja keras yang harus betul-betul diupayakan. Supaya umat mau kembali kepada kesejatian salehnya hidup. Kenapa sulit membedakan mana yang saleh sejati dan mana yang tidak gitu ya. Yang pertama karena kadang orang merasa bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia nampakkan menunjukkan sebuah representasi yang memang betul-betul baik. Tutur katanya halus, penampilannya sangat agamis gitu ya. Uluran tangannya sangat hangat dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang merasa tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah sebuah kesalehan yang semu. Artinya secara pribadi orang yang melakukannya itu merasa baik-baik saja. Saya sudah dengan sungguh-sungguh melakukan ritual ibadah. Saya sudah dengan sungguh-sungguh menunjukkan berbagai macam kebaikan. Dan saking tidak sadarnya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena sudah menjadi kebiasaan. Itu sudah menjadi sebuah budaya. Itu sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan orang mengatakan ya wis biasa. Ya sudah umum. Maka sekali lagi ketika kita membaca Yesaya, di dalam Yesaya 58 ayat yang pertama mengatakan, serukanlah kuat-kuat dan jangan tahan. Ada sebuah perjuangan keras yang harus dilakukan yang tidak lagi bisa ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Teriakan dengan lantang, teriakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuhnya. Ada sebuah perjuangan untuk mau menegur, ada sebuah perjuangan untuk mau memberitakan. Dikatakan, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa-dosa mereka. Ya kan? Padahal dikatakan, mengapa mereka harus berjuang mengingatkan? Mengapa mereka harus berjuang kembali kepada Tuhan? Padahal yang mereka nampakkan itu sesuatu yang ya, kelihatan baik. Misalnya kita lihat ayat yang kedua. Memang setiap hari mereka mencari aku. Setiap saat, setiap hari mereka mencari Tuhan. Bagian B mengatakan, dan suka mengenal segala jalan-jalanku. Ini kan yang baik. Setiap hari mencari Tuhan, setiap saat menyukai segala jalan-jalan Tuhan. Sehingga dikatakan seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Ditambah lagi mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar dan mereka suka mendekat menghadap Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dari kasih oleh Tuhan, ini kan satu kebiasaan, satu tindakan-tindakan yang baik. Mencari Tuhan, menyukai hukum Tuhan, selalu berseru kepada nama Tuhan, semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Ini kan hal yang baik. Tetapi kenapa mereka harus ditegur tentang kesalahan mereka? Jadi rupa-rupanya yang terjadi adalah mereka pada satu sisi menjalankan ritual ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Mereka mencari nama Tuhan, mereka menggemari perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Bahkan mereka dengan setia menjalankan ritual-ritual ibadahnya. Ada 3 ritual ibadah yang dengan tekun, dengan baik sudah dilakukan. Dan saya yakin ini belum sepenuhnya bisa kita kerjakan. Kita sedang mencoba untuk menuju ke sana. 3 ritual itu adalah yang pertama berpuasa, ritual yang kedua adalah berdoa, dan ritual yang ketiga adalah sedekah atau berbagi. 3 ritual ini satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lain adalah satu kesatuan yang ketika itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuhnya, maka relasi ke atas, relasi vertikal dengan Allah itu bisa terwujud dengan baik, tetapi kemudian relasi horizontal, relasi dengan sesama itu pun akan semakin menguat. Cinta kasih kepada Allah semakin baik, cinta kasih kepada sesama semakin menggema. Cuma sayangnya
rupa-rupanya yang terjadi adalah mereka memang betul-betul berpuasa. Mereka memang betul-betul menjalankan ritual itu dengan baik. Tetapi sayangnya relasi sosial yang terjadi di sekitar kita itu berbeda. Karena di situ dikatakan misalnya, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Kamu mendesak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dan seterusnya. Kalau kita mau menelisik lebih jauh, kemudian masuk kepada Injil Matius pasal yang ke-6 tadi, Bapak Ibu. Di situ pun juga terjadi sebuah perilaku atau ritual dikerjakan, tetapi juga syarat dengan kemunafikan. Baik itu ketika mereka bersedekah, ketika mereka berbagi, baik itu ketika mereka berdoa, atau bahkan ketika mereka berpuasa, diungkapkan lagi. Kemunafikan itu terjadi ketika sebenarnya mereka bukan membangun relasi dengan Tuhan yang tidak nampak itu, tetapi mereka sedang mencari pengakuan, mereka sedang mencari pujian dari orang lain. Dan Yesus katakan, apakah mereka dapat upahnya? Oh ya dapat. Pengakuan dari manusia, pujian dari manusia, tetapi bukan dari Tuhan. Nah, maka dari itulah kemudian Yesaya berseru, itu salah. Seberapapun salehnya orang beribadah, kalau itu tidak membangun relasinya dengan Tuhan, hanya sekedar mencari pujian dari sesama, itu sama dengan kemunafikan. Itu sama dengan hanya sekedar mencari pujian manusia dan bukan mencari perkenanan Tuhan Allah. Maka kemudian Yesus mengajarkan, lalu bagaimana kalau kita bersedekah? Dia katakan Matius 6 ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi memang motivasi utamanya adalah mengucap syukur atas berkat Tuhan, lalu kemudian mencoba membagikan berkat itu dengan sesama. Ini merupakan tindakan iman. Bagian dari saya mengucap syukur, Tuhan tidak pernah abai, tetapi Tuhan menjaga dan memelihara saya sepenuhnya. Ini kan menarik kalau kita kaitkan dengan realitas sosial yang saat ini sedang terjadi. Karena dulu kalau orang yang berani melakukan korupsi ya kelompok itu saja, sekarang hampir semua melakukan korupsi. Dulu mungkin angkanya ratusan, miliaran, sekarang angkanya triliunan gitu ya. Ini kan berarti pada satu sisi orang kelihatan negaranya sangat agami tetapi perilakunya tidak seperti itu. Terus kemudian kalau berbicara tentang sebuah keserakahan, maka dunia ini tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan seseorang. Maka sebenarnya ketika kita menjalankan ritual bersedekah, berbagi, itu merupakan sebuah penghayatan Tuhan yang memelihara hidup saya, mestinya cukup untuk hari ini. Bahkan bukan hanya untuk saya, tetapi juga orang lain. Maka ketika Tuhan mempercayakan rezekinya, Tuhan mempercayakan berkatnya, sama juga dengan Tuhan mempercayakan kehidupan. Lalu Tuhan mengatakan, ayo berbagi dengan yang lain. Berbagi hanya Tuhan yang tahu, bukan yang lain. Jadi masalah yang lain mau menilai seperti apa, ya monggo. Tetapi yang penting adalah bagaimana saya bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan berkaitan dengan ritual doa. Supaya doanya berkenan kepada Tuhan, maka dikatakan dalam ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa menjadi kesempatan untuk kita membangun relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Ada kalanya secara komunal kita berdoa bersama-sama dalam peribadahan, dalam persekutuan doa, dalam piston syukur, dan kegiatan seremonial lainnya. Tetapi itu tidak serta-merta kemudian menghilangkan bagaimana relasi kita pribadi dengan Tuhan.
Makanya kadang kita bertanya kepada pasangan, kita bertanya kepada anak-anak, sudah berdoa? Jawabannya tidak harus, memangnya kalau berdoa harus lapor kamu. Kan berdoa pasti secara pribadi dengan Tuhan. Oh ya. Tapi bukan berarti itu untuk ngeles jawab, padahal nggak berdoa tetapi toh itu urusan saya dengan Tuhan gitu. Enggak ya. Jemaat sekalian yang dikasih oleh Tuhan, berdoa merupakan relasi personal dengan Tuhan. Dan itu penting untuk kita membangun kekuatan di dalam menapaki hari demi hari. Lalu yang terakhir di dalam ayatnya yang Matius pasal yang ke-6 berbicara tentang puasa. Di situ Yesus juga katakan di dalam ayatnya yang ke-17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, karena masih menjadi barang baru, lalu orang seringkali bertanya, kamu poso gak? Kamu berpantang enggak? Tahun ini panitia mencoba untuk mengajak, ayo kita coba membuat sebuah komitmen 2 saja. Mau berpantang tidak makan daging atau mau berpuasa 12 jam dari pagi sampai sore. Sebagian orang mengatakan ini merupakan latihan badani. Pada satu sisi ini merupakan sebuah sarana untuk kita mengendalikan kebutuhan dan keinginan kita supaya kita lebih mampu mendengar suara Tuhan dan mengingat kebutuhan sesama kita. Memang secara jasmani kita akan mengatakan saya tidak makan, saya tidak minum, atau saya tidak mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, atau bahkan saya membatasi aktivitas yang selama ini menjadi kegemaran saya. Ya. Apa yang ditawarkan panitia adalah sebagian dari upaya untuk kita belajar berpuasa atau berpantang. Tetapi sekali lagi ketika orang menjalankan komitmen berpuasa atau berpantang, ini bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan penghormatan gitu ya. Mbah Ainun itu mengatakan ketika kita berpuasa bukan karena kita mencari penghormatan orang, tetapi justru malah kita belajar menghormati orang yang tidak berpuasa. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah upaya-upaya untuk mengembalikan supaya kesalehan menjadi sejati. Karena selama itu praktek yang sudah terjadi adalah ritual dikerjakan dengan baik tetapi tidak selaras dengan kehidupan sosial. Pada satu sisi menyembah Tuhan, tetapi pada sisi yang lain menindas sesama. Pada satu sisi memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan, tetapi pada sisi yang lain mencela keberadaan sesama. Yesaya, Tuhan Yesus mengatakan, itu kemunafikan. Itu bukanlah kesalehan yang sejati. Sementara yang kedua, ketika kita bersama-sama mencoba untuk melakukan ritual-ritual peribadahan lewat sedekah, puasa, dan doa, sekali lagi bukan karena kita ingin tampak gagah, bukan karena supaya kita ini tampak mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain, tetapi supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hari ini menjadi kesempatan untuk kita mulai menapaki pesiaran iman kita dalam masa-masa prapaskah. Mungkin kita mengambil komitmen untuk lebih tekun dalam doa, tetapi mari kita berdoa dengan benar. Barangkali 40 hari ke depan ini kita juga akan menapaki sebuah komitmen untuk kita semakin sungguh dalam bersedekah. Tapi mari kita bersedekah dengan baik. Atau juga berpuasa. Ya mari kita juga berpuasa dengan baik. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dengan sungguh-sungguh mencoba untuk berjuang mewujud nyatakan kesalehan yang sejati itu, maka mari kita mengingat sukacita dan berkat yang Tuhan nyatakan. Kalau di dalam Injil Matius tadi dikatakan, maka dia yang tidak kelihatan akan memberikan balasan yang terbaik. Tetapi mari juga kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada Yesaya.
Dia katakan demikian. Ayatnya yang ke-8. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar. Lukamu akan dipulihkan dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Nah, rupa-rupanya pada ayat yang ke-8 itu dikatakan terangmu akan merekah seperti fajar. Dan ketika ada luka, ketika ada kepahitan, maka akan dipulihkan. Yang ada di depan dan di belakang bukan kecelakaan, bukan mara bahaya, tetapi dikatakan kemuliaan dan kebenaran. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 lalu dikatakan, pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Jadi seruannya tidak diabaikan, seruannya tidak dibisukan dan ditinggalkan, tetapi seruannya diperhatikan oleh Tuhan. Kadang saya pun juga berpikir, kenapa ya kalau satu pokok doa ini kok enggak kunjung dijawab gitu ya. Dan barangkali memang jawabannya tidak. Kenapa? Ya karena kita belum atau saya belum betul-betul menjalankan ritual ibadah itu dengan sungguh. Senyumnya masih kepura-puraan. Pelayanannya juga sama, masih sebuah beban. Ketika ditanya, lah kok berangkat tugas? Lah yo piye wong wis kadung tugas. Jadi bukan karena bukan karena memang tekad dan niat yang itu melayani gitu ya. Ketika ditanya, lah kok enggak berangkat kenapa? Kok tetap berangkat? Nah, wis kadung dijadwal loh. Jadi ya karena jadwal, bukan karena niat untuk melayani. Ya itulah mungkin apa yang selama ini saya doakan, apa yang selama ini saya harapkan juga didengarkan. Tetapi bagi mereka yang sudah kembali kepada kesalahan yang sejati, Tuhan katakan, ketika engkau memanggil, Tuhan akan menjawab. Ketika engkau berteriak minta tolong, Ia akan berkata, ini aku. Ayat yang ke-10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Bapak Ibu perhatikan satu kalimat yang sulit untuk kita kerjakan. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Berarti kan ketika kita mau berkorban bagi yang lain. Pada satu sisi ketika kita berpuasa, logika sederhana kadang orang mengatakan, kalau hari ini saya berpuasa berarti ada konsumsi yang tidak saya nikmati. Apa yang tidak saya nikmati itu saya kumpulkan supaya saya bisa berbagi kepada yang lain. Ringan, gampang. Tetapi kadang itu juga menjadi beban yang sangat berat, beban yang sangat sulit untuk kita lakukan. Apalagi di sini dikatakan menyerahkan kepada orang lapar apa yang sebenarnya engkau butuhkan sendiri. Tidak gampang memang. Tapi karena itulah maka dikatakan terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 mengingatkan bahwa pada satu sisi kita berjuang melakukan sebuah kesalehan hidup itu karena teladan Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, perjuangan kita itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Sehingga berkatnya itu tidak dilewatkan bagi setiap kita. Hari ini kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita dalam menapaki pesiaran iman dalam masa-masa Prapaskah ini. Hari ini kita bersama-sama mencoba untuk kembali mengingat memang Tuhan yang sudah berkenan menebus dan menyucikan segala dosa-dosa kita. Tetapi hari ini sekaligus kita juga mengingat bahwa ternyata ada kalanya di dalam perjalanan hidup beriman itu kita sedang lupa apa yang sesungguhnya harus kita perjuangkan.
Jangan-jangan kita sedang terjebak dalam kesalehan yang semu karena kerinduan kita untuk dipuji melebihi kesungguhan kita untuk melayani Tuhan. Karena totalitas dan semangat kita untuk melayani ternyata masih tergoda oleh pujian ataupun celaan manusia. Ketika manusia mengatakan, wah top, kita senyum sumringah, lalu kita bersemangat untuk terus melayani. Tetapi ketika ada orang yang mengingatkan kita, oh ada sesuatu yang kurang. Bahkan mungkin ada orang yang merendahkan dan meremehkan kita. Lalu semangat itu redup. Kate ngelayani yo gak paten. Nah, berarti sesungguhnya kesalehan itu masih semu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu mengingatkan, ya memang itulah kita sebagai manusia yang rapuh. Itulah kita sebagai manusia yang digambarkan seperti debu yang tidak ada artinya. Bahkan di dalam pujian tadi dikatakan, hanya debulah aku. Debu di mana Bapak Ibu? Di alas kaki Tuhanku. Tidak ada artinya apa-apa. Tetapi justru hari ini ketika kita bersama-sama memasuki masa Prapaskah, dengan kita bersama-sama melaksanakan ibadah Rabu Abu itu, dikatakan, ya memang abu itu simbol kerapuhan kita. Abu itu mengingatkan keterbatasan dan kefanaan kita. Tetapi toh yang fana, yang rapuh itu Tuhan berkenan untuk merangkulnya, untuk menjadikannya berharga. Maka yang dibutuhkan adalah Tuhanlah Sang Cinta yang akan terus merangkul, yang akan terus menopang kita ketika kita memeluk erat segala kerapuhan dan keterbatasan kita. Saat hening bagi kita. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar untuk menghayati kerapuhan dan keterbatasan kita lewat ritus penorehan abu di dahi. Saudara-saudara, hari ini kita akan memulai perjalanan kita selama 40 hari menuju Paskah. Kita akan memulai masa yang suci ini dengan penorehan abu. Abu mengingatkan kita tanda kerapuhan dan ketidakpastian hidup manusia. Dengan menyadari kerapuhan hidup, kita dipanggil untuk mengakui dosa kita, bertobat, dan meletakkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, jalanilah masa Prapaskah ini dengan memeriksa diri dan bertobat, dengan berdoa dan berpuasa, bahkan dengan berkarya dalam kasih, dan dengan membaca serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita bersujud di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hanya debulah kami di alas kaki Sang Maha Kuasa. Inilah kami dengan segala kerapuhan kami. Kami mudah untuk mendengar tetapi juga cepat untuk melupakan. Kami mudah untuk berkomitmen tetapi segera kami meninggalkan. Kami mudah goyah dan goncang menghadapi tantangan dan godaan dunia, hingga kami abai dan semakin menjauh dari kebenaran sabda Tuhan. Ampuni kami ketika tekad dan niat tak selalu selaras dengan kekuatan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rapuh dan kami lemah. Kami mudah goyah. Bahkan komit kami pun juga mudah sirna. Oleh karena itu ya Tuhan, peluklah kami dengan cinta kasih-Mu. Tidak ada yang bisa kami banggakan. Tidak ada yang bisa kami jadikan gantungan hidup selain dari kuasa nama-Mu.
ampuni kami. Di dalam Kristus Yesus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama nanti menaikkan pujian Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Kita akan terus menyanyikan pujian ini sembari kita akan bersama-sama maju satu persatu begitu, mulai dari majelis, kemudian dari kursi sebelah kanan, maju ke depan. Setiap kita yang berkenan untuk melaksanakan ritual penorehan abu yang mengingatkan kita akan kerapuhan dan keterbatasan kita sampai semuanya selesai. Ya. Jadi mulai dari Bapak Ibu Penatua, kemudian mulai dari sisi barat satu persatu, seperti ketika kita memberikan persembahan maju ke depan itu ya, maju dari samping terus kemudian nanti kembali ke kursi masing-masing begitu. Mulai dari yang paling barat. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Ingatlah bahwa kita telah mati bagi dosa, tetapi kita akan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Janganlah takut, Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hidup bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhan
cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, lagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut.
kasih-Nya, Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya, Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya, Tuhanlah cinta, janganlah takut. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan pujian ini 5 kali lagi. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya, Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya, Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya, Tuhanlah cinta, janganlah takut. Kita telah mati bagi dosa, tetapi biarlah setiap kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan inilah berita anugerah dari Tuhan yang berkata, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan sengsara kitalah yang dipikulnya. Dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Berdasarkan janji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nanti usai ibadah ini kita akan lanjutkan dengan ramah tamah di ruang belakang. Dan mari sebelum itu kita akan bersama-sama bersatu hati menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami kembali bersujud di hadapan-Mu. Pada kesempatan yang baik ini biarlah kami boleh bersyafaat
Secara khusus bagi rekan-rekan kami yang sedang mengalami pergumulan, bagi mereka yang sedang sakit dan sedang dalam masa-masa pemulihan, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Ibu Handoko yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit di Kuala Lumpur, dalam masa pemulihan Tuhan menolong. Anak Gabriel Lim, Ibu Swandayani Kunjoro, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya. Dalam setiap kelemahan tubuh Tuhan menopang mereka. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Dalam memasuki masa-masa Prapaskah, kami boleh menjalankan setiap komitmen disiplin iman kami. Doa, puasa, sedekah menjadi bagian yang hendak kami tapaki untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, supaya kebaikan senantiasa hadir di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak selalu baik-baik saja. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati bangsa kami, secara khusus juga kota tercinta kami, Bojonegoro ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Masyarakat yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini ya Tuhan, Engkau juga menolong mereka, supaya apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka boleh beribadah dengan baik pula. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan. Landasan ungkapan syukur kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita kembali memuji Tuhan. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bakti-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Tangan-Mu berikanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikanlah langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku Jemaat dimohon untuk berdiri. menisaksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami datang dengan hati yang penuh syukur, membawa persembahan ini sebagai tanda kasih kami kepadamu.
Kami juga rindu ya Tuhan, agar Engkau senantiasa mengajar kami untuk hidup dalam kesalehan sejati, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan kami yang memuliakan-Mu. Jadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian pengutusan kita. Bersama-sama bersehati kita mendaki jalan kemuliaan di dalam Tuhan. Mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindakan cemar. Umat kudus memanggilmu ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kini jalanilah masa pertobatanmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Lakukan dan perjuangkanlah kesalehanmu dengan penuh kesetiaan. Syukur kepada Allah. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan melalui segala yang engkau upayakan. Kini dan selamanya. Kiranya bukalah hati dan terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah yang Maha Kuasa senantiasa engkau rasakan di tengah masa pertobatanmu. Kiranya rengkuhan tangan Yesus Kristus Sang Sahabat senantiasa menguatkanmu dalam segala upaya kesalehanmu. Dan kiranya tuntunan Roh Kudus melingkupimu dengan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Berhenti sejenak, nanti di belakang ada konsumsi ramah tamah. Terima kasih.